Bagaimana saya bisa menjadi saksi kebenaran dan kasih Yesus dalam kehidupan saya sehari-hari? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Paus Santo Kletus adalah uskup Roma, penerus Santo Petrus dan Linus. Ia juga disebut Anakletus. Dia memerintah dari 79 hingga 92 AD. Paus Anakletus dikenal karena membagi Roma menjadi 25 wilayah dan memberikan kendali atas masing-masing uskup yang berbeda. Santo Kletus adalah paus pertama lahir dan besar di Yunani, Starus Ande. Ia tinggal di tempat yang sekarang dikenal sebagai Athena. Santo Kletus mengenal Santo Petrus dan bekerja sama dengannya. Santo Petruslah yang menghabiskan Santo Kletus menjadi imamat, mewarisi kepausan tanpa aturan atau dekret formal. Dia menciptakan paroki di Roma dan menugaskan para uskup untuk memimpin 25 distrik itu. Itu akan membantu setiap kelompok membangun gereja dan memutuskan hierarki yang digunakan di masing-masing distrik untuk memastikan bahwa para uskup memiliki pengalaman. Santo Kletus memutuskan bahwa setidaknya 3 uskup saat ini harus ada di tangan ketika seorang uskup yang menerima perintahnya. Dia juga meminta mereka mengambil perintah terakhir mereka di depan umum. Sebagai cara untuk membantu umat berpartisipasi, Paus Kletus menyerukan pembangunan gereja baru untuk dibangun untuk menghormati Santo Petrus dan meminta gereja memesan beberapa tempat di kuburan terdekat untuk para martir. Santo Kletus percaya bahwa para martir adalah saksi dari kekejaman yang dihadapi orang Kristen, dan bahwa mereka layak mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang baik. Santo Kletus adalah santo pelindung paus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus 16 ayat 9-15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabun dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Keraguan awal para murid untuk percaya pada kesaksian Maria Magdalena menunjukkan pentingnya iman dalam menerima kebenaran akan kebangkitan. Bahkan dengan penampakan Yesus yang baru terjadi, mereka kesulitan untuk percaya. Hal ini menunjukkan kecenderungan manusia untuk menolak kebenaran yang sulit dimengerti. Peran Mary Magdalena sebagai saksi pertama Yesus yang bangkit sangatlah penting. Hal itu menekankan peran individu dalam mewartakan kabar baik. Walaupun banyak yang tidak mempercayai kesaksiannya, namun kesaksiannya akhirnya membawa orang ke dalam pemahaman yang lebih dalam dan kepercayaan pada kebangkitan. Yesus menegur ke-11 murid itu karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Teguran itu juga sebagai pengingat bagi kita untuk memeriksa hati kita sendiri dan merenungkan waktu di mana kita mungkin menolak kebenaran. Mari kita renungkan saat-saat ketika kita berjuang untuk percaya atau menerima kebenaran yang sulit dimengerti. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang lebih terbuka terhadap kebenaran kebangkitan dan ajaran Kristus. Yesus memerintahkan ke-11 murid untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk, menunjukkan misi universal gereja, yaitu untuk membagikan pesan keselamatan. Ayat ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kita semua dipanggil
untuk menjadi saksi Kristus, membagikan kasih dan kebenarannya dengan orang lain. Pasal itu menekankan bahwa iman bukan sekadar keyakinan pada pikiran, tapi komitmen untuk menghidupi keyakinan itu di dunia. Sama seperti para murid ditugaskan untuk memberitakan Injil, kita dipanggil untuk menerjemahkan iman kita menjadi tindakan pelayanan kasih. Bagaimana kita bisa menjadi saksi kebenaran dan kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita ingat itu sebagai orang Kristen yang dibaptis. Kita semua dipanggil untuk menjadi misionaris Injil, berbagi kabar baik ke dunia. Bagaimana kita bisa menjalani janji pembaptisan kita? Dengan tindakan yang mencerminkan iman kita kepada Kristus dan komitmen kita untuk menjalankan perintahnya. Hari ini akan menjadi misa penguburan bagi Paus kita terkasih, Paus Fransiskus. Mari kita, umat Katolik, berdoa bersama untuk ketenangan jiwanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Maha Rahim dan Maha Penyayang, kami mempercayakan kepadamu Bapa suci kami yang terkasih, Paus Fransiskus, yang telah Engkau panggil dari kehidupan ini untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kesaksiannya yang tak kenal lelah tentang Injil, keberaniannya dalam mewartakan belas kasih, dan kasihnya untuk orang miskin dan untuk bumi. Terimalah jiwanya dalam pelukan abadi-Mu. Semoga berkat pelayanannya yang setia, ia dapat memperoleh kegembiraan abadi bertatap muka denganmu. Paus Fransiskus. Semoga para malaikat mengantarmu ke dalam surga. Semoga para martir menyambut kedatanganmu dan membawamu ke kota suci Yerusalem. Semoga paduan suara malaikat menyambutmu. Dan seperti Lazarus yang dulunya adalah orang yang miskin, semoga engkau memperoleh istirahat abadi. Amin. Tuhan, berilah Paus Fransiskus istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi-Mu. Semoga dia beristirahat dalam damai. Semoga dengan rahmat Tuhan, jiwanya dan jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal, beristirahatlah dalam damai. Santo Kletus, kami memohon perantaraanmu dan perlindunganmu untuk mengantar Paus Fransiskus ke surgawi. Yesus Raja Maha Rahim, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Kapels for Christ.